Hai semuanya, perkenalkan saya Miranda, dan selamat datang di video kali ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah perusahaan memproses pesanan dari pelanggan sampai akhirnya uang hasil penjualan itu benar-benar masuk ke rekening perusahaan? Nah, proses itulah yang disebut order to cash atau disingkat O2C. Proses ini penting banget karena menggambarkan alur kerja keuangan dan operasional yang jadi dasar dari setiap bisnis. Di video ini saya bakal bahas dan lihat langsung bagaimana sistem O2C ini berjalan menggunakan UDU 18. Yuk kita lanjut ke penjelasan tentang apa itu order to cash. Jadi, order to cash atau O2C itu adalah proses bisnis yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga perusahaan menerima pembayaran. Proses ini membantu perusahaan memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar dan arus kas bisa dikelola dengan baik. Tahapan dalam O2C biasanya terdiri dari yang pertama ada sales order atau pemesanan, yaitu pelanggan memesan barang atau jasa. Yang kedua delivery order atau pengiriman, perusahaan mengirimkan pesanan tersebut. Yang ketiga invoice atau penagihan, yaitu bagian keuangan membuat tagihan ke pelanggan. Yang keempat yaitu payment atau pembayaran, yaitu pelanggan membayar dan uangnya masuk ke rekening perusahaan. Semua tahapan ini bisa dilakukan secara otomatis dan terintegrasi lewat sistem UDU 18. Nah, sekarang kita akan masuk ke skenario simulasi order to cash. PT Snack Indo adalah perusahaan distribusi makanan ringan dan minuman. Salah satu customer-nya adalah toko usaha baru, melakukan pemesanan produk minuman Ultra Milk untuk dijual kembali. Barang yang dipesan adalah Ultra Milk Coklat 250 ml sebanyak 3 dozen, Ultra Milk Mocha 250 ml sebanyak 3 dozen, Ultra Milk Plain 250 ml sebanyak 3 dozen, dan yang terakhir Ultra Milk Strawberry 250 ml sebanyak 3 dozen. Setelah memahami skenarionya, sekarang yuk kita lihat langsung bagaimana proses ini dilakukan di UDU 18. Langkah pertama, buka database UDU, isi email dan password, lalu klik login. Selanjutnya kita akan memastikan bahwa setiap pengguna yang terlibat dalam proses O2C sudah memiliki akses sesuai perannya. Masuk ke menu setting, lalu pilih manage user. Di sini sebelumnya saya sudah membuat 3 akun, yaitu Cahaya Sales, Puji Warehouse, dan Miranda Accounting. Jadi kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, centang ketiga user tersebut, lalu klik action, dan pilih change password. Masukkan password baru untuk masing-masing akun, kemudian klik change password. Setelah itu semua user sudah siap digunakan untuk menjalankan simulasi proses O2C berdasarkan peran masing-masing. Pertama, login menggunakan akun Cahaya Sales. Setelah berhasil masuk, buka modul Sales. Lalu klik New untuk membuat quotation baru. Kemudian pada kolom Customer, pilih toko usaha baru. Selanjutnya tambahkan daftar produk yang akan dipesan, yaitu Ultra Milk Coklat, Mocha Plain Strawberry ukuran 250 ml, masing-masing sebanyak 3 dozen. Jika sudah lengkap, klik Send by Email untuk mengirimkan penawaran ke pelanggan. Saat muncul tampilan template email, langsung klik Send untuk mengirimkannya. Setelah dikirim, status dokumen akan otomatis berubah menjadi quotation send. Nah, kalau penawaran ini sudah disetujui oleh pelanggan, kita tinggal klik confirm supaya statusnya berubah menjadi sales order.
Sampai tahap ini, pesanan dari pelanggan sudah resmi tercatat di sistem Odoo dan siap dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pengiriman barang oleh bagian warehouse. Login menggunakan akun Puji Warehouse, kemudian buka modul inventory, dan masuk ke menu delivery order. Di sini akan muncul daftar pesanan yang siap dikirim. Pilih sales order yang baru saja dibuat tadi, kemudian klik check availability untuk memastikan stok barang sudah tersedia sesuai pesanan. Nah, karena pada sistem ini produk availability-nya masih not available, maka kita perlu menyesuaikan jumlah satuannya. Yang tadi pesanan dibuat dalam dozen, kita ganti ke dalam satuan unit. Jadi 1 dozen itu sama dengan 12 unit, dan kalau 3 dozen berarti menjadi 36 unit. Setelah disesuaikan, klik lagi cek availability dan pastikan status stok sudah berubah menjadi available. Kalau semuanya sudah sesuai, klik validate untuk memproses pengiriman. Begitu divalidasi, statusnya akan berubah dari ready menjadi done, yang artinya barang sudah berhasil dikirim ke pelanggan. Login kembali menggunakan akun Calia Sales. Selanjutnya buka modul Sales. Lalu cari dan buka sales order yang sebelumnya sudah kita kirim dan validasi. Setelah terbuka, klik tombol Create Invoice. Pilih opsi Create Draft Invoice agar sistem otomatis membuat draft tagihan berdasarkan pesanan yang sudah tadi dikirim. Begitu selesai, status dokumennya akan berubah menjadi draft invoice, yang artinya invoice sudah dibuat tetapi masih menunggu konfirmasi dari bagian accounting untuk diproses lebih lanjut. Login menggunakan akun Miranda Accounting. Kemudian buka modul accounting, pilih menu customers, lalu klik invoice. Di sini kita akan melihat invoice yang sebelumnya masih berstatus draft. Buka invoice tersebut, lalu isi invoice data sesuai dengan tanggal transaksi yang sebenarnya. Jika semua data sudah benar, klik confirm agar status invoice berubah menjadi posted. Kita juga bisa klik Send and Print untuk mengirimkan invoice ke customer melalui email. Selanjutnya, untuk mencatat pembayaran dari customer, klik tombol Pay. Isi jurnal dengan bank lalu pilih payment method, misalnya manual payment. Bagian receipt bank account bisa dibiarkan kosong. Pastikan amount, payment date, dan memo sudah sesuai. Setelah semuanya benar, klik Create Payment. Kini status invoice berubah menjadi in payment, yang artinya pembayaran sudah diterima dan proses order to cash selesai dan sukses. Dan itu dia tadi simulasi order to cash di Odoo 18. Mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, pengiriman barang, sampai pembayaran selesai diterima perusahaan. Dari proses ini, kita bisa lihat bagaimana Odoo membantu perusahaan seperti PT Snack Indo dalam mengelola seluruh alur penjualan secara terintegrasi, efisien, dan transparan. Semua bagian, mulai dari sales, warehouse, hingga accounting, bisa bekerja sama dengan lancar karena datanya otomatis saling terhubung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan dan simulasi tadi bisa membantu teman-teman memahami proses order to cash dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk terus belajar dan eksplorasi fitur-fitur Odoo lainnya.